Buah naga berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, sebagian besar Amerika Utara, dan kemudian menyebar ke Asia tahun 1870, yang dibawa oleh Guyana oleh orang Prancis ke Vietnam, Taiwan, Thailand, dan menyebar ke Indonesia pada tahun 2000 di Mojokerto, Jember, dan daerah lain. Hai teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan informasi penting dan ide pokok dalam artikel budidaya buah naga. Pada budidaya buah naga, pengolahan tanah harus dilakukan sebelum melakukan tanaman yang merupakan hal yang sangat penting. Jenis tanah yang berpasir atau sedikit berpasir merupakan faktor utama. Persiapan tiang panjatan yang berasal dari beton sebagai penyangga tanaman dan setir bulat di bagian atas tiang beton sebagai penyangga cabang juga harus dipersiapkan. Jarak tanam yang dipakai adalah 2x3 meter. Karena jarak tanam yang tepat untuk lubang tanam, dan tambahkan pupuk kandang, pupuk fosfate, dan dolomit. Pasang tegak lurus tiang panjatan di antara lubang tanam. Hal ini untuk memudahkan kita pada saat panen buah. Penanaman bibit dilakukan menggunakan stek panjang 80 cm dengan jarak 20-30 cm dari tiang panjatan. Sebanyak 4 bibit stek, lalu diikat supaya bibit stek merapat ke tiang panjatan. Biasanya dengan menggunakan stek yang panjang akan cepat tumbuh tunas dan pertumbuhan tunasnya terlihat segar. Paragraf 1. Informasi penting. Jenis tanah yang berpasir atau sedikit berpasir merupakan faktor utama. Persiapan tiang panjatan yang berasal dari beton dan setir bulat di bagian atas tiang beton juga harus dipersiapkan. Jarak tanam yang dipakai adalah 2x3 meter. Karena jarak tanam yang tepat untuk lubang tanam, dan tambahkan pupuk kandang, pupuk fosfate, dan dolomit. Pasang tegak lurus tiang panjatan di antara lubang tanam. Hal ini untuk memudahkan kita pada saat panen buah. Ide pokok cara penanaman buah naga. Setelah 3-4 bulan setelah tanam, perlu dilakukan pembumbunan. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari pengaruh tumbuhnya jamur, pengganggu, dan aerasi tanah lebih baik. Dan dengan pembumbunan juga bisa mengurangi genangan air di area tanam pada saat musim hujan. Paragraf 2. Informasi penting. Setelah 3-4 bulan tanam, perlu dilakukan pembumbunan. Hal ini bermanfaat agar menghindari tumbuhnya jamur pengganggu, membaikkan aerasi tanah, dan mengurangi genangan air di area tanam. Ide pokok. Manfaat dari pembumbunan. Pemupukan susulan dilakukan setelah tanaman berumur 4 bulan. Pupuk kandang dan pupuk NPK diberi ke setiap tanaman. Pemupukan susulan dilakukan kembali setiap 4 bulan dengan dosis pupuk kandang 10 kg dan NPK 200 gram per tanaman. Paragraf 3. Informasi penting. Pupuk kandang dan pupuk NPK diberi ke setiap tanaman. Pemupukan susulan dilakukan kembali setiap 4 bulan dengan dosis pupuk kandang 10 kg dan NPK 200 gram per tanaman. Ide pokok. Dosis pemupukan susulan. Pemangkasan tanaman buah naga sangat berbeda dengan tanaman buah pada umumnya. Pemilihan satu tunas terbaik untuk merambat naik hingga sampai ujung pancatan. Lakukan pemotongan apabila tunas sampai ujung pancatan. Biarkan tumbuh tunas baru dan lakukan seleksi untuk 3 tunas terbaik hingga 80-150 cm. Tunas ini sering disebut sulur atau cabang. Lakukan pemangkasan secara rutin setiap timbul tunas baru, sehingga pertumbuhan tanaman terfokus pada pembesaran sulur. Informasi penting. Pemangkasan buah naga berbeda pada tanaman buah pada umumnya. Pemilihan satu tunas terbaik untuk merambat naik hingga ujung pancatan, lalu lakukan pemotongan. Potong setiap tunasnya merambat naik lagi ke ujung pancatan, dan lakukan seleksi untuk 3 tunas terbaik. Ide pokok pemangkasan tanaman buah naga. Setelah tanaman berumur 1 tahun, baru dilakukan penambahan sulur.
sehingga diharapkan ada 24-30 sulur yang sehat pada setiap tiang panjatan dan lakukan peremajaan sulur tiap 6 bulan sekali. Peremajaan sulur dipilih untuk sulur yang sudah sering berbuah dan pertumbuhan sulur yang kurang optimal. Tanaman buah naga akan mulai belajar berbunga. Apabila tanaman sudah berumur 14 bulan, tentunya hal ini dipengaruhi dengan perawatan yang benar, pemupukan yang benar, dan pemangkasan tunas yang benar. Informasi penting. Setelah tanaman berumur 1 tahun, baru dilakukan penambahan sulur, sehingga diharapkan ada 24-30 sulur yang sehat pada setiap tiang panjatan, dan lakukan peremajaan sulur setiap 6 bulan sekali. Peremajaan sulur dipilih untuk sulur yang sudah sering berbuah dan yang kurang optimal. Tanaman buah naga akan mulai belajar berbunga apabila tanaman sudah berumur 14 bulan. Ide pokok cara penambahan sulur. Persoalan yang sering terjadi adalah biasanya bunga pertama akan gugur dan tidak menjadi buah. Hal ini disebabkan oleh penyerbukan yang kurang sempurna dan pemberian pupuk yang kurang seimbang. Sehingga dengan kasus seperti ini, bisa dengan cara menanam tanaman seperti jagung untuk merangsang datangnya lebah. Sehingga lebah akan cepat mengenali tanaman buah naga dan bisa membantu penyerbukan. Paragraf 6. Informasi penting. Persoalan yang sering terjadi adalah bunga pertama akan gugur, tidak menjadi buah, sehingga dengan kasus seperti ini bisa dengan cara menanam tanaman seperti jagung untuk merangsang datangnya lebah, dan lebah akan mengenali buah naga dan membantunya penyerbukan. Ide pokok persoalan yang sering terjadi pada buah naga. Sedangkan untuk pemupukannya perlu penambahan KCl ke setiap tanaman. Dalam skala kecil, penyerbukan bisa dilakukan dengan cara penyerbukan bantuan manusia. Tetapi dengan skala besar, hal ini tidak mungkin dilakukan. Setelah bunga menjadi bakal buah yang ditandai dengan warna hijau pada pentil buah, maka buah akan terus membesar sesuai dengan waktu. Biasanya kematangan buah dari sejak pentil sampai pada tingkat kematangan sempurna butuh waktu 50-55 hari. Paragraf 7. Informasi penting. Untuk pemupukan perlu ditambahkan KCl. Penyerbukan dapat dilakukan oleh manusia dalam skala kecil. Setelah bunga menjadi bakal buah, buah akan berkembang sesuai waktu. Kematangan buah sejak bakal buah sampai pada kematangan sempurna biasanya memerlukan waktu 50-55 hari. Ide pokok pertumbuhan bakal buah. Hama yang sering menyerang tanaman buah naga biasanya bekicot. Ini bisa dikendalikan dengan cara manual ronda pada saat sore sampai malam hari, dan dengan kondisi lahan yang bersih. Keberadaan dan perkembangbiakan bekicot dapat ditekan. Sedangkan untuk hama burung biasa menyerang buah yang masak. Ini bisa dikendalikan dengan membungkus buah dengan plastik yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Paragraf 8. Informasi penting. Hama yang sering menyerang tanaman buah naga biasanya bekicot. Sedangkan untuk hama burung biasa menyerang buah yang masak. Ide pokok. Hama yang menyerang buah naga dan cara mengendalikannya. Pada awal penanaman, tanaman buah naga sering mengalami pembusukan pada pangkal batang berwarna kecoklatan dan terdapat bulu putih. Pembusukan tersebut umumnya diakibatkan oleh kelembapan tanah yang berlebihan sehingga muncul jamur. Penyebab penyakit ini yaitu Sclerotium roxisac. Informasi penting. Buah naga sering mengalami pembusukan pada awal penanaman pada pangkal batang berwarna kecoklatan dan terdapat bulu putih. Biasanya disebabkan oleh kelembapan tanah yang berlebihan. Ide pokoknya pembusukan buah naga.
Penyakit ini sering terjadi terutama pada bibit stek yang tidak bertangkai. Pengendalian dan penyemprotan fungisida 14 hari sekali. Jika terdapat gejala kekuningan pada pangkal batang, maka penyemprotan dilakukan pada seluruh bagian sulur, terutama bagian yang terjadi gejala kekuningan. Informasi penting. Penyakit ini sering terjadi terutama pada bibit stek yang tidak bertangkai. Pengendalian dengan penyemprotan fungisida 14 hari sekali. Jika terdapat gejala kekuningan pada pangkal batang, maka penyemprotan dilakukan pada seluruh bagian sulur. Ide pokok penyemprotan fungisida. Pada kondisi serangan jamur atau gejala kekuningan sudah relatif banyak, maka perlakuan penyemprotan fungisida dilakukan 1 minggu sekali dengan jenis fungisida yang berbeda. Sedangkan untuk perawatan pencegahan penyemprotan fungisida bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk kesehatan tanaman supaya maksimal, diperlukan juga penyemprotan pupuk daun setiap 1 bulan sekali. Informasi penting. Pada kondisi serangan jamur atau gejala kekuningan sudah relatif banyak. Sedangkan untuk perawatan pencegahan penyemprotan fungisida bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk kesehatan tanaman supaya maksimal, diperlukan juga penyemprotan pupuk daun setiap 1 bulan sekali. Ide pokok, cara mencegah serangan jamur atau kekuningan. Kesimpulan. Tanaman buah naga dibudidayakan dengan cara menggunakan jenis tanah yang berpasir atau sedikit berpasir. Sedangkan jarak tanam 2x3 meter dan panjang tiang pejantan di antara lubang tanam agar memudahkan kita saat panen buah. Setelah buah naga ditanam 3-4 bulan, perlu dilakukan pembumbunan untuk menghindari tumbuhnya jamur mengganggu. Pemupukan susulan pada buah naga dilakukan dengan dosis 10 kg pupuk kandang dan NPK 200 gram per tanaman. Dalam perawatannya, buah naga harus dipangkas dengan melakukan pemilihan satu tunas terbaik untuk merambat naik hingga ujung panjatan. Lalu, lakukan pemotongan. Potong setiap tunasnya merambat naik lagi ke ujung panjatan dan lakukan seleksi untuk 3 tunas terbaik. Selanjutnya, setelah buah naga berumur 1 tahun, baru dilakukan penambahan sulur sehingga diharapkan ada 24-30 sulur yang sehat pada tiang panjatan dan lakukan peremajaan sulur setiap 6 bulan sekali. Peremajaan sulur dipilih untuk sulur yang sudah sering berbuah dan kurang optimal. Tanaman buah naga akan mulai belajar berbunga. Adapun persoalan yang sering terjadi pada tanaman buah naga, buah pertama akan gugur, tidak menjadi buah. Setelah bunga menjadi bakal buah, buah itu akan berkembang sesuai waktu dan itu membutuhkan waktu 50-55 hari. Buah naga yang ditanam bisa terserang hama, seperti bekicot menyerang tanaman buah naga. Sedangkan burung menyerang buah yang sudah matang. Untuk itu, perlu dikendalikan. Pada awal penanaman, buah naga dapat mengalami pembusukan karena kelembapan tanah yang berlebihan. Penyemprotan fungisida 14 hari sekali jika tanaman buah naga memiliki penyakit di mana bibit steknya tidak bertangkai. Untuk pencegahan serangan jamur atau kekuningan, dilakukan penyemprotan fungisida bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali dan penyemprotan pupuk daun setiap 1 bulan sekali.